dalam beberapa tahun ini. Ekonomi dunia diwarnai dengan globalisasi. Globalisasi itu artinya kompetisi yang makin intensif, diwarnai juga dengan digitalisasi. Digitalisasi ini banyak merubah ekosistem atau cara berbisnis. Usaha yang berbasis internet tumbuhnya luar biasa dan menghantam usaha yang berbasis konvensional. Kemudian yang ketiga, yang juga kita alami belakangan ini adalah adanya COVID-19. Pandemi ini telah menghantam tentunya seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi bagaimana di tengah seluruh permasalahan yang ada, Indonesia bisa mengatasinya dengan baik atau paling tidak menekan serendah-rendahnya permasalahan atau dampak yang negatif daripada semua itu, sehingga masyarakat masih bisa tentunya tumbuh dengan baik. Dan kita pahami juga bahwa Indonesia telah berubah memasuki tahun 2000 sampai dengan hari ini, di mana desentralisasi ekonomi itu makin kita rasakan dengan otonomi daerah. Ekonomi daerah menjadi penting, lebih berperan dalam membangun ekonomi bangsa. Jadi pada kesempatan ini kita akan simak kiat-kiat daripada para pimpinan daerah, strategi-strategi beliau dalam membangun ekonomi daerahnya masing-masing. Bagaimana pendapatan PAD asli daerah itu bisa tumbuh sehingga daerah itu bisa lebih mandiri, sehingga bisa membangun ekonominya lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Bagaimana juga digitalisasi itu bisa diatasi, yang juga pada akhirnya menguntungkan usaha kecil atau UMKM. Tahun 2020 kita mendapatkan gelombang pandemi yang berdampak cukup besar di dalam kegiatan perekonomian kita. Kita tumbuh negatif. Alhamdulillah tahun 2021 kita tumbuh kalau dibandingkan tahun 20 awal kuartal pertama kedua itu lonjakannya sampai 10%. Sehingga kita merasa optimis bahwa ke depan Jakarta akan recover dan recovery-nya Jakarta berdampak kepada perekonomian nasional. Kami di Jakarta sangat serius di dalam menangani masalah COVID karena kita tahu kalau penanganannya itu kosmetik, tidak otentik, tidak tuntas, tidak sistemik, maka kita akan menghadapi persoalan ini dalam durasi yang cukup panjang. Jakarta naiknya sangat cepat, turunnya sangat cepat, artinya ada kapasitas testing yang tinggi, ada kapasitas tracing yang tinggi, dan ada pengendalian yang berjalan dengan baik. Mengapa ini semua kita lakukan? Karena Jakarta ini adalah pintu gerbangnya Indonesia terhadap dunia. Bila Jakarta terkendali, maka dunia internasional akan percaya lagi kepada ibu kota kita. Kita berkontribusi sampai 18% dari perekonomian nasional. Jadi bila kita tidak mengendalikan ini dengan baik, maka kita akan berpotensi memperlambat recovery se-Indonesia yang mengenai UMKM. Jadi kami secara proaktif keliling mendatangi usaha-usaha mikro, memberikan izin usaha. Di kelurahan-kelurahan itu dibuka pendaftaran perizinan untuk dapat izin usaha. Bahkan kita urus NPWP-nya. Mengapa? Supaya kami bisa belajar dari mereka. Dan mereka kemudian bisa ikut dalam transaksi modern yang ada di dalam sistem digital kita. Kemudian program kita memiliki Jakpreneur, program untuk pengembangan entrepreneurship dengan skala kecil dan mikro. Ini alhamdulillah jangkauannya sudah lebih dari 220.000 usaha baru. Selama ini kita dorong supaya mereka satu dapat bekal legalnya, dua dibantu untuk punya akses pada permodalan, yang ketiga akses kepada pasar, yang keempat adalah pendampingan agar mereka bisa terus tumbuh berkembang.
Strength Jawa Barat makronya sudah baik, Pak. Pandemi nggak ada pandemi, investasi kami nomor 1, ekspor juga nomor 1. Tapi di pandemi ini kita akan fokus di sisi yang mikronya, Pak. Salah satu yang kami percepat adalah government spending. Semua yang berorientasi pada padat karya. Tingkat pengangguran surprisingly kita sudah hampir kembali sebelum COVID, Pak. Dari 1 semester investasi yang masuk ke Jawa Barat, sekitar 60 triliun, itu membawa lapangan kerja 60.000 lapangan kerja baru. Nah, kemudian tentunya penguatan UMKM. Ada 3 ekonomi yang tidak terpengaruh oleh COVID di Jawa Barat. 1 ekonomi pangan, itulah kenapa saya luncurkan program petani milenial, Pak. Mengajak anak-anak muda kembali ke desa, tapi dengan menguasai skill digital, maka walaupun dia tinggal di desa, dia bisa mempenetrasi pasar luar sehingga rezekinya rezeki kota. 2, ekonomi digital tidak terpengaruh. 3, ekonomi kesehatan. Jadi digital is a key, Pak. Digital ini, Pak, di Jawa Barat ekonominya naik 40%, Pak. Untuk menolong rakyat, kelas jalanan, sudah membuat program namanya Desa Digital, Pak. Bersama unicorn. 1 desa kami akan bikin namanya Digital Center. Sampai Desember ini ada 6.000 desa, masing-masing desa ada pusat digitalnya, Pak. Dikasih hibah laptop oleh si unicorn. Nanti pedagang desa, pekerja di desa, orang desa tinggal datang ke balai desa, register di sana, diedukasi oleh relawan patriot desa kami. Dia bisa jualan apapun di kampungnya dengan market Nusantara. Nah, inilah mimpi saya post-COVID ekonomi, bahwa dengan digital kita bisa melompatkan hal-hal yang dulu dianggap lokal dan terbatas. Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara di triwulan 2 kita ini kita positif 8,49. Triwulan 1 juga kita sudah positif 1,87. Padahal di akhir tahun 2020 kita masih minus 0,99. Kita melakukan terobosan, kita kembali back to basic, kita meningkatkan pertanian dan perdagangan dan konstruksi. Jadi penyerapan anggaran kita lakukan lebih cepat, kita membuka lahan-lahan pertanian yang baru, kita juga mengajak masyarakat kita untuk turun kembali bertani. Tentunya kita memberikan insentif. Kalau mereka kembali bertani, kita kasih premi asuransi tani dan premi asuransi ternak. Artinya, kalau mereka gagal bertani, kerugiannya ditanggung oleh asuransi. Tentunya permodalannya kita bantu lewat kredit usaha rakyat. Sulawesi Utara berada di posisi yang sangat strategis. Kita punya daerah pemasaran yang bagus. Kita membuka kerjasama dengan Garuda. Kita dorong agar supaya industri perikanan kita juga hidup. Sehingga kita melakukan ekspor di saat-saat pandemi ke Singapura maupun ke Tokyo. Begitu juga lokal, karena ada di 2 daerah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Industri besar, industri masa depan, sehingga kita juga mensuplai segala hasil pertanian dan peternakan kita ke sana. Nah, ini salah satu saya kira yang kita bisa lakukan dalam hal penanganan ekonomi kita. Kalau sampai COVID ini tuntas, saya kira ekonomi semua daerah di Indonesia pasti akan cepat tumbuh. Amin.